Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan untuk validasi data pada from import ya teman-teman. Di sini kita akan membuat validasi data pada tabel transaksi teman-teman. Sebelumnya kita login terlebih dahulu. Kita pada menu transaksi sini kita akan membuat validasi datanya ya teman-teman. Jadi langsung saja kita ke scriptnya untuk membuat validasinya. Ya, untuk scriptnya di sini kita yang pertama kita ke detail transaksi dulu teman-teman, ke detail transaksi untuk kita merubah button simpannya ini menjadi tambah data teman-teman, karena ini merupakan tambah data untuk detail transaksinya. Tambahkan. Setelah itu kita coba. Ya, langsung jadi teman-teman. Sini bisa kita tambahkan 6, tambahkan ya jadi. Langsung saja di sini untuk membuat validasi datanya kita membutuhkan satu tabel ya teman-teman, satu tabel lagi, dimana di sini dia akan kita letakkan pada transaksi teman-teman. Langsung saja kita buka untuk localhost-nya. Di sini kita akan menambahkannya pada Rizal Laundry di transaksi. Kita struktur dulu, kemudian kita letakkan satu tabel after status, setelah status. Ya, di sini kita membuat tabelnya bernama simpan ya teman-teman. Simpan. Setelah itu kan kita cuma mau menggunakan satu inputan 0 dan 1, jadi kita menggunakan char dan panjangnya 1. Setelah itu kita kasih 0 ya teman-teman. Ya, kita klik save. Ya, setelah itu kan struktur kita browse dulu, kan sudah masuk teman-teman, tapi datanya masih 0 kosong. Di sini coba kita tambah datanya menjadi 0 ya teman-teman untuk update. Ya, setelah itu kita hapus ini dulu, update transaksi, save. Where sudah saya pakai. Ini kita akan mengisi data yang tadi 0 menjadi kosong semua ya teman-teman pada tabel transaksi. Langsung saja kita klik go ya teman-teman. Oke, ya query-nya berhasil teman-teman. Coba kita browse, ya datanya sudah berhasil menjadi 0. Langsung saja di sini kita membuat untuk validasinya. Langsung saja kita membuat script-nya ya teman-teman. Nah, nah baik teman-teman, di sini kita akan meletakkan untuk from-nya dan inputannya di sini teman-teman. Ya, setelah tutup div untuk tabelnya. Ya.
Nah, langsung saja kita membuat scriptnya. Kita membuka untuk PHP-nya terlebih dahulu, setelah itu kita menutup PHP-nya. Setelah itu kita membuat fungsi ya teman-teman. Jika 0, maka dia akan memunculkan button untuk kita mengklik simpan, dan jika kalau dia bernilai 1, maka dia tidak akan bisa disimpan lagi, dan dia akan memunculkan button untuk cetak mutanya teman-teman. Jadi di sini kalau dia bernilai 1, maka datanya sudah tidak bisa ditambahkan lagi, dan untuk kan kita klik button simpan, berarti kita merubah dari 0 menjadi 1 ya teman-teman. Jadi kalau apabila kita klik simpan, maka button tambah datanya, button simpan data, dan aksi serta button untuk hapus ini nanti dia hilang dan dia dibekukan gitu teman-teman. Jadi tidak bisa dilakukan penggelapan data terhadap ini. Lalu akan muncul saat di sini button warning untuk cetak notanya teman-teman, sebagai nilai untuk 1. Jika 0 maka bisa ditambahkan dan bisa disimpan. Jika jika selain dari 0, maka dia akan muncul cetak nota. Ya, langsung saja kita membuat if yang pertama. Di sini buka kurung. Oh ya, nanti kita akan menambahkan fungsi cek untuk simpan transaksi pada get datanya teman-teman. Hapus dari sini baru kita buat cek simpan transaksi, karena di fungsi nanti kita akan menambahkan beberapa fungsi, jadi nanti sekalian kita membuat fungsi-fungsi tersebut di dalam get fungsi itu teman-teman. Langsung saja kita buat get untuk menangkapkan variabel key untuk parameternya teman-teman. Jadi dia menangkap parameter dari depan, dikirim menggunakan key. Dan setelah itu di sini saya tutup untuk kita buka dulu, lalu baru PHP. Setelah itu kita delete, enter. Setelah itu kita tahap 1 kali buka, kita menentukan garis baru teman-teman, HR. Setelah itu buka lagi form input and form action. Action sama dengan tanda petik 2. Ini nanti kita akan membuat satu tabel namanya spt1.php. Setelah itu dengan name-nya spt1, untuk metodenya pasti post ya teman-teman. Dan setelah itu kita menutup form. Setelah itu di dalam form ini kita menambahkan input ya teman-teman. Input dengan tipe hidden dulu ya teman-teman, hidden. Setelah itu dengan name-nya untuk ID transaksi, value-nya buka tanda tanya PHP. Setelah itu tutup tanda tanya PHP, tanda itu. Setelah itu kita ketikkan saja echo simbol $@ get. Setelah itu tanda buka kurung, tanda petik key, lalu titik koma. Nah, setelah itu tutup siku di bagian sini. Selanjutnya kita membuat untuk input untuk buttonnya teman-teman. Di sini kita menggunakan input dengan tipe submit. Setelah itu value-nya kita ketikkan saja simpan
permanen ya teman-teman, permanen. Setelah itu untuk kelasnya di sini kita menggunakan button sukses ya teman-teman, button add sukses. Setelah itu skip tutup ya. Jika if maka ya, dan jika tidak buka untuk PHP nya. Else buka kurung lagi, delete ini. Setelah itu kita membutuhkan HR lagi seperti biasa, garis bawah. Kita membutuhkan tag A, href, kita buka saja di sini. Untuk kelasnya kita menggunakan button warning ya teman-teman, button add warning. Setelah itu di sini satu cetakannya, lalu kita membuat untuk cetak nota. Setelah itu kita membuat untuk PHP nya, lalu kita beri penutup, lalu kita tutup untuk PHP nya ya. Setelah itu sabar teman-teman, di sini kok ada error. Cek input. Kan untuk dia tidak dapat memanggil pada fungsi ini checking, karena kita belum membuat scriptnya teman-teman. Nanti kita akan membuat script, pasti errornya hilang untuk cek input ini ya. Langsung saja di sini kita coba cek dulu apa button. Ini masih error, berarti kita buat dulu atau kita cek satu kali saja. Kita membutuhkan get data untuk membuat fungsinya, atau kita membuat SPT nya dulu ya. Kita membuat SPT nya dulu sih. Kita buat SPT nya dulu. Kita membuat SPT nya SPT1 di PHP. Kita enter, lanjut kita membuat scriptnya dulu ya teman-teman. Nah di sini kita membuat script itu dulu, kita buka PHP nya. Setelah itu kita ketikkan include tanda petik, kan itu bukan buka PHP. Nah include tanda petik 2 titik garing konektor titik PHP teman-teman. Di akhir kita beri tanda titik koma, ini untuk koneksi database nya. Setelah itu kita mengkoneksikan ke fungsi. Jadi langsung saja kita membuat untuk input yang selanjutnya, tanda petik titik garing untuk get data. Setelah itu tanda titik koma itu teman. Langsung saja di sini kita membuat sebuah declaration baru yang namanya nama variabel untuk filter. Setelah itu dolar untuk post, kemudian tanda buka tanda petik 1. Di sini kita saja ID transaksi. Setelah itu di akhir kita beri tanda titik koma. Nah, setelah itu kita akan membuat update data ke database-nya teman-teman. Langsung saja kita membuat query-nya di sini, mysql add query. Setelah itu kita mengasih $, untuk konektornya
tanda petik spasi tanda petik 2 berarti transaksi set simpan set objek transaksi set simpan sama dengan tanda petik 1 tanda petik lagi, setelah itu where ID transaksi, setelah itu where ID transaksi naik tanda kutip 2 tanda simbol dolar, nama variabel, nama variabel, itu tanda petik lagi, setelah itu tanda titik koma. Ya, query-nya set update transaksi simpan dengan 1 where ID transaksi untuk nama variabel. Setelah itu kita membuat laman untuk pengembaliannya teman-teman. Langsung saja kita ketikkan header tanda kutip 2 location, location-nya akan dibawa kemana, dibawa ke detail transaksi titik php berdasarkan parameter key yang dikirim pada ID transaksi yang sudah dideklarasikan berdasarkan inputan untuk nama variabel. Setelah itu diakhiri beri tanda titik koma. Nah, setelah itu langsung saja kita lanjut pada pembuatan fungsi get datanya teman-teman. Di sini kita akan membuat 3 fungsi ya teman-teman. Yang pertama untuk cek simpan transaksinya. Setelah itu kita akan membuat fungsi lagi yang dimana kita akan menampilkan ID jenis cucian ini menjadi nama jenis cucian teman-teman. Langsung saja, dan yang terakhir kita menambahkan rupiah pada harga, dan untuk nanti kita menambahkan satu tabel lagi sini untuk total harganya teman-teman. Langsung saja kita membuat fungsi-fungsinya. Ya, kita masuk pada fungsi yang pertama untuk function, ketikkan saja cek simpan transaksi buka kurung simbol dolar untuk ID transaksi, setelah itu buka kurung enter. Sini kita ketikkan saja include untuk pemanggilan database-nya, karena dia berada di luar jadi langsung saja kita ketikkan include connector titik php, kita tidak perlu menggunakan titik-titik lagi teman. Langsung saja kita buat simbol dolar data, setelah itu sama dengan mysql add query, setelah itu simbol dolar konektor tanda petik 2 select bintang from transaksi where ID transaksi, select bintang from transaksi where ID transaksi like tanda petik 1 simbol dolar like ID transaksi tanda petik 1 lagi, lalu di akhir kita tanda titik koma. Ya, setelah itu di sini kita membuat untuk if else, if mysql add browse, setelah itu simbol dolar data lanjut lebih besar daripada 0 membuka
maka while simbol dolar D setelah itu sama dengan my SQL and FATCH, setelah itu array array, setelah itu simbol dolar. Untuk data lanjut di sini buka kurung lagi untuk return ya teman, return, setelah itu simbol dolar D, setelah itu buka tanda petik simpan, setelah itu tanda titik koma. Ya, setelah fungsi pertamanya jadi, lanjut pada fungsi yang berikut untuk menampilkan nama pada ID jenis cucian di tabel detail transaksi. Ya, selanjutnya kita membuat function, setelah itu nama jenis cucian, nama jenis cucian dia berdasarkan ID jenis cucian. Setelah itu kita buka kurung, kita ketikkan saja include titik 2 konektor titik PHP. Setelah itu kita memberikan simbol dolar data, setelah itu sama dengan my SQL query, setelah itu simbol dolar konektor koma tanda petik 2 select bintang from jenis cucian where ID jenis cucian like simbol dolar ID jenis cucian simbol lagi lalu titik koma. Ibu tidak titik koma. Tadi titik koma. Betul. Setelah itu kita membuat if else-nya. If sama spasi buka kurung, ketikkan saja my SQL terus buka dolar data harus pernah nomor. Setelah itu buka siklus ini untuk while-nya, while buka kurung dolar D, setelah itu sama dengan my SQL fetch untuk array, setelah itu simbol dolar untuk data, setelah itu buka kurung kita membuat untuk simbol dolar hasil sama dengan simbol dolar D buka titik nama, setelah itu kita beri titik koma. Ya, setelah itu kita membuat fungsi else. Jika tidak, maka dia tidak akan mencetak apa-apa. Simbol dolar hasilnya sama dengan tanda petik saja. Sudah. Setelah itu kita membuat untuk returnnya simbol dolar hasil titik koma. Sudah jadi. Sabar, wait.
kenapa ini jadi tuh tadi dia agak memerah sedikit. Sudah, ini kenapa udah warna begini? Dua problem this file. Salah. Tinggal. Setelah itu kita masuk pada yang fungsi yang terakhir, yaitu fungsi untuk grup ya teman-teman. Langsung saja kita membuat untuk fungsinya. Di sini ketikkan saja rupiah, bukan liquid, buka equipment, simbol dolar, angka, lalu buka kurung. Di sini simbol dolar untuk hasil add rupiah sama dengan tanda kutip 2 rp spasi set titik number formatnya. Di sini kita buka simbol dolar untuk angka, koma 0, setelah itu koma tanda petik 1, koma, setelah itu koma lagi tanda petik 1 titik, setelah itu di akhir kita beri tanda titik koma. Setelah itu ketikkan saja return. Setelah itu untuk simbol dolar hasil rupiah ketik koma. Nah, setelah itu di sini untuk apa ya? Coba kita refresh dulu. Ini sudah tahu pantas. Dan 90. Ini ada saran. ID initiation. Oh, belum ada simbol dolar B. Pantas kok ada warning luar di sini. Jadi teman-teman langsung hilang. Nah, itu kita sini refresh ya, sudah ada ya teman-teman button untuk cetak notanya di sini. Tapi ini kan kita belum menambahkan, jadi kita menambahkan script-scriptnya untuk kita pilih dulu ya teman-teman. Jadi kita akan menambahkan di sini berubah jadi nama, di sini menjadi rupiah. Nanti kita akan langsung tambahkan total di sini. Kita masuk pada data transaksi kembali lagi. Setelah itu di sini kita ketikkan saja untuk setelah echo nama jenis cucian. Setelah itu kita delete, kita tutup kurung. Nah, setelah itu di bawahnya untuk harga kita ketikkan saja rupiah buka kurung. Setelah itu di akhir kita beri tanda tutup kurung. Ya, setelah itu di dalam sini kita akan sini kita membutuhkan satu tambah lagi. Oh betul, kita tambahkan di sini. Kan sudah kita suruh buat. Setelah itu kita akan membuat satu dan namanya setelah harga satuan. Di sini ada buka untuk TH yang isinya yaitu total. Nanti kita akan membuat sebuah format lagi yang namanya grand total ya teman-teman. Langsung saja untuk aksinya di sini juga kita langsung pilih. Apabila kita mengklik button simpan permanen itu, maka dia akan terpilih. Buka PHP, lalu PHP ini udah bisa begini. Buka PHP if buka kurung cek simpan transaksi, buka simbol
get buka tanda petik energi, setelah itu spasi sama dengan tanda petik 0, setelah itu di sini kita membuka kurung kurawannya, setelah itu kita menutup untuk PHP. Setelah itu di akhir ini kan masuk pada sini. Setelah itu bukanya di sini, berarti kita harus menutup untuk script PHP-nya juga di sini. PHP siku penutup, lalu tutup PHP. Kalau tidak mau hilang ini tanda-tanda lebih kecil if koneksi y ini setelah itu tutup buka PHP. Kenapa kode begini nih? Buka kurung delete yang besar. Tutup kurung. Kenapa ya? Buka untuk PHP-nya. If cek simpan transaksi get data variabel key sama dengan apa ya? Pembahasan ada yang salah ini. If buka kurung ini cek simpan transaksi, buka kurung simbol dolar untuk simbol dolar untuk get buka tanda petik 1 key. Setelah itu di sini kasih sama dengan tanda petik 1 0. Setelah itu di sini saya kasih buka kurung untuk kurung kurawan. Sudah padahal error tidak ada, cuma ketik ulang. Bingung kan? Di sini kita membuat untuk pendeklarasian variabelnya dulu ya teman-teman. Variabelnya namanya gt. Gt ini untuk grand total ya teman-teman. Jadi untuk penjumlahan grand totalnya. Nanti kita akan membuat satu fungsi lagi sini untuk total ini. Kita mengisinya di situ. Setelah itu kita membuat satu lagi untuk grand totalnya. Langsung saja kita membuat untuk grand totalnya dulu bro. Kita buat td, kita tutup, jadi buka untuk tanda tanya PHP. Setelah itu kita tutup untuk PHP ini terlebih dahulu. Langsung saja di sini kita ketikkan saja echo rupiah juga ya teman-teman, karena grand totalnya ya pasti total dari rupiah karena hasil penjumlahan dari berat dikali harga. Jadi langsung saja kan berat dikali harga dolar D
tanda buka kurung, tanda petik 2, ketikkan saja berat. Setelah itu spasi dikalikan dengan dolar kita pada harga. Setelah itu di akhir beri tanda titik koma. Setelah itu yang ini kita enter dulu, enter sekali lagi, kita tab, lalu di sini kita tab lagi, kita membuat rumusnya di sini dolar GT sama dengan dolar GT ditambah buka kurung dolar di buka kurung tanda petik dolar. Setelah itu dikalikan dengan dolar di buka kurung tanda petik 2 harga. Setelah itu lalu kita tutup lagi nih ya. Di sini juga kita akan menambahkan aksi untuk cek transaksinya teman-teman. Jadi apabila cek transaksinya berubah menjadi 1, maka dia akan hilang untuk button hapusnya juga teman-teman. Jadi datanya tidak bisa diapa-apakan. Cek PHP. Setelah itu if di sini kita tutup dulu. If tapi sini nih kadang suka kan ini kan kita buka untuk PHP baru, kita beri tanda kurung lalu tutup PHP. Di sini ada tutup PHP juga. Buka kurung, cek simpan transaksi, tanda simbol dolar, kita menggunakan get, tanda petik, tanda ini, ketikkan saja di, lanjut di sini sama dengan tanda petik 2 0. Setelah itu di sini kita buka ya, nanti tutupnya di bawah tuh ya. Sudah jadi berarti langsung saja kita membuat untuk grand totalnya. Jadi untuk grand totalnya kita tempatkan di sini teman-teman, di bawah tabel, enter. Oke, sini kita membuka untuk HR untuk garis bawahnya. Di sini langsung saja kita ketikkan saja grand total. Setelah itu tanda titik 2. Setelah itu dia memanggil PHP, tutup PHP nya 2. Ini kan error. Kita ketikkan saja echo untuk rupiah dulu biar ditulis rupiah, lalu kita memanggil variabel GT. Setelah itu titik koma ya, jadi ya. Selanjutnya kita testing ya teman-teman. Langsung saja kita refresh dulu grand total. Oh kok jadi langsung cetak nota, kan seharusnya dia simpan dulu toh. Informasi cetak nota ini jadi berarti di sini ada kesalahan ya. Kesalahan di gimana ya, sabar di transaksi. Saya rasa kita kesalahan ada di git data sini, git data bagian simpan sini. Sabar, kita buka git data dulu, bagian simpan, turun dolar D simpan. Saya tidak tahu. Import konektor query silik bintang from bisa begini atau kita salahnya di sini. Kan kita belum klik ini, kita belum eksekusi perintah ini.
kita masih di sini berarti ya, di sini. Coba kita refresh dulu. Datanya kan simpannya masih 0, terusnya dia 1 baru dia muncul itu dan ini. Sabar ya, kita klik tambah data. Di sini juga kita harus menambahkan dulu ya teman-teman, ya menambahkan untuk itu palangnya itu teman-teman. Jadi jika 0 maka dia masih bisa untuk tambahkan php if buka, kita buka php nanti kita cek error kemana kok. Ini cek simpan transaksi, buka simbol dolar, get, setelah itu nanti ketik key, setelah itu sama tanda ketik 20, setelah itu di akhir sini saya buka untuk tanda ya. Di sini saya akan menutup untuk tutup untuk apa ini kurang sudah. Coba kita testing, masih. Coba kita pilih transaksi, detail transaksi, nah ceknya masih. Dan kita tambahkan ditambah data. Coba kita coba di atas ya. Baik ya teman-teman, di sini untuk kesalahan kita teman-teman, di sini kita lupa menambahkan tutup kurung pada akhir ya teman-teman. Kita tambahkan tutup kurungnya, lalu tutup kurung yang ini kita hapus. Kita agak keliru sedikit untuk kurungnya teman-teman. Langsung saja kan sudah kita rubah kurungnya ya. Coba kita refresh ya teman-teman. Di sini setelah kita refresh dan jadi, karena ini untuk kan di sini kan untuk satu ini teman-teman. Misalnya saja kalau kita simpan maka tambah data ini hilang dan aksi untuk hapus ini juga hilang. Langsung saja klik simpan ya, jadi teman-teman aksi hilang dan tambah datanya hilang. Berarti untuk validasi data kita jadi ya teman-teman. Dan di sini untuk totalnya juga jadi ya teman-teman. Total harganya di sini kan harga satuannya untuk rupiahnya juga jadi. Kita pemanggilan untuk nama terhadap variabel ID jenis cuciannya juga jadi teman-teman. Fungsinya jadi. Untuk harga satuan fungsi rupiahnya juga jadi. Di sini juga kita pakai fungsi rupiah. Untuk fungsi totalnya ya kan 200 dikali 100 dikali 2 berarti 200, 60 dikali 2 300, dan 6 dikali 100 sama dengan 600 rupiah. Setelah itu untuk grand totalnya di sini juga jadi ya teman-teman. Grand total sama dengan kan ini 1100, berarti 300 tambah 600 900 ditambah 200 1100, maka grand totalnya juga jadi teman-teman. Berarti untuk validasi yang video pertamanya sudah jadi. Video selanjutnya kita akan membuat untuk cetak notanya teman-teman. Langsung saja di sini nanti kita akan membuat untuk cetak notanya di video selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya kasih di video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.